Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah profil daripada sistem informasi daripada aplikasi Desa Windu Aji atau Sidewindu ini, di mana untuk bagian informasi, di mana website ini atau aplikasi ini memiliki informasi yang cukup padat, ya, di mana menu-menu informasi eh, yang bisa diakses oleh baik oleh perangkat maupun warga. Jadi di sini seperti identitas desa, layanan mandiri, pemerintahan desa, info pembangunan, lapak desa, produk hukum, pengaduan masyarakat atau layanan pengaduan, kehadiran aparatur desa, lalu galeri foto, arsip artikel itu tersedia di halaman depannya. Dan di sini ada bagian slider yang bisa memuat tentang apa gambar-gambar yang bisa ditampilkan secara bergantian. Di bagian bawahnya terdapat menu jadwal sholat dan headline news. Nah, ini setiap artikel atau berita itu bisa dijadikan headline news begitu. Kemudian artikel-artikel terbaru yang diinput atau dimasukkan akan ditampilkan di bagian artikel terbaru. Nah, di bawahnya terdapat galeri video di mana kumpulan-kumpulan video yang berkaitan dengan desa atau dengan pembangunan dan sebagainya bisa dilihat di bagian depan. Di bagian aparatur desa ini memuat apa namanya struktur atau susunan perangkat desa, ya, dari kepala desa sampai ke kasih-kasih kaur dan seterusnya begitu. Nah, sedangkan di bagian tengah ini terdapat layanan mandiri, ya, informasi layanan mandiri di mana warga nanti bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat surat sendiri, mengajukan surat, memberikan saran dan sebagainya, ya, hanya dari genggaman gadgetnya gitu, ya. Kemudian ada juga galeri foto, ya, selain yang tadi di atas ada galeri video. Di sini nanti admin bisa membuat apa namanya album-album kegiatan yang dimana setiap album itu bisa terdiri dari banyak foto yang apa bisa dimasukkan begitu. Kemudian ada juga statistik penduduk. Nah, ini yang penting karena data yang dimasukkan itu aplikasi ini langsung akan membuatkan statistiknya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk data wilayah atau dusun, DPT, ya, daftar pemilih tetap, data pendidikan, usia penduduk, perkawinan, pekerjaan, ya, dan yang lainnya karena masih ada seperti agama dan sebagainya yang bisa diakses di bagian menu atas di sini juga bisa, ya, seperti ini bisa dimasukkan begitu. Nah, di statistik ini nanti ya hanya dengan menginput penduduk misalnya memasukkan data tanggal lahirnya misalnya akan dihitung dia pada rentang usia berapa begitu, ya, masuk daftar pemilih tetap atau bukan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di sini ada widget, ya, yang bisa menjadi jalan singkat mengakses apa namanya halaman web. Di bawahnya terdapat apa namanya lokasi kantor desa dan peta wilayah. Di sini di mana lokasi kantor desa dan peta wilayah ini bisa diakses melalui Google Map begitu, ya. Lalu, nah ini yang terpenting juga, salah satunya adalah bagaimana menjadi sistem informasi transparansi anggaran atau APBDes yang menjadi kewajiban setiap desa untuk menayangkannya. Maka dengan inputan yang sangat mudah, maka akan ditampilkan di bagian depan begitu, ya. Ini meliputi pelaksanaan, pendapatan dan pembelanjaan. Ya, seluruh menu ini disamakan dengan ketentuan pembuatan APBDes, ya, flyer APBDes atau yang ditampilkan yang biasanya ditampilkan dalam bentuk flyer-flyer atau baliho di depan kantor desa begitu, ya. Jadi tidak usah bingung karena akan sama persis formatnya. Dan yang terakhir di bagian bawah terdapat informasi terkait dengan alamat kantor desa dan kontak yang baik berupa email maupun medsos yang atau media sosial yang dimiliki oleh desa begitu. Nah, selain daripada fitur-fitur informasi tadi, aplikasi ini juga digunakan atau bisa digunakan untuk sebagai sarana tata kelola administrasi dan surat menyurat begitu, ya. Nah, untuk melakukannya mari kita lihat fitur-fitur apa saja, ya. Yang pertama untuk tentu saja kita harus login, ya, sebagai admin di sini untuk melihat bagaimana fitur-fitur apa saja yang ada di dalam dashboard admin. Nah, untuk loginnya bisa dari menu login admin di sini begitu, ya. Tinggal diklik yang gambar apa ikon gembok ini, lalu kemudian nanti akan dibawa ke halaman, ya, ini nanti
apa namanya, akan masuk seperti ini ya. Tadi karena saya sudah login, nah ini kalau belum login akan seperti ini, lalu memasukkan username dan passwordnya, kemudian masuk begitu. Nah, nanti di sini akan terlihat halaman panel ya, halaman panel daripada atau panel utama daripada admin. Nah, di sini untuk layanan administrasi surat sudah disediakan ya di menu layanan surat ini dan sekretariat. Di menu layanan surat ini ya lengkap sekali ya, mulai dari pengaturan surat, cetak surat, permohonan surat, arsip, dan daftar persyaratan. Ya, pengaturan surat ini nanti meliputi misalnya untuk mengatur apakah surat-surat kita ini, ya surat-surat kita ini misalnya bagaimana cara mengatur penomorannya ya. Tinggal nanti akan bisa dilakukan dari sini ya, pengaturan misalnya seperti ini, lalu lainnya, maka akan lihat bagaimana susunan ya format penomoran surat ini disesuaikan dengan punya kantor desa begitu. Selain itu ya apa namanya, pengaturan surat begitu, ada juga cetak surat. Nah, ini contoh cetak surat. Di sini sudah disediakan lebih dari 80 ya, ada 85 entry contoh surat yang siap pakai ya, yang tinggal dipakai saja. Misalnya begini, kita akan membuat surat keterangan usaha, misalkan begini, misalkan ada warga menggunakan keterangan usaha, maka cukup klik buat keterangan usaha, lalu cari siapa nama warganya, misalnya bisa diketik juga namanya di sini gitu ya. Nah, kalau sudah, maka data penduduk warga tersebut langsung ditampilkan ya. Nah, kemudian di sini kita hanya tinggal mengisikan nama usaha dan keperluan. Misalkan nama usahanya adalah dagang begitu, keperluannya adalah untuk misalnya untuk pengajuan kredit kur misalnya atau kredit bank begitu ya. Nah, seperti ini, maka nanti tinggal simpan gitu ya, tinggal simpan seperti ini. Nah, nanti akan ditampilkan ya, sebelum dicetak bisa dilihat datanya sudah sangat lengkap sekali karena memang sudah tinggal dipanggil saja begitu ya, dipanggil saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal cetak saja. Cetak, selesai, lalu nanti akan disimpan. Nah, ini secara otomatis akan masuk ke folder download ya. Nah, kalau kita buka, maka langsung jadi suratnya, tinggal dicetak dan ditandatangani. Selesai. Ya, ini contoh bagaimana pembuatan surat ya. Menu surat. Kemudian ada lagi, nanti di sini ada permohonan surat, yaitu surat-surat yang diajukan oleh warga melalui aplikasi layanan mandiri. Nah, nanti kita lihat bagaimana aplikasi layanan mandiri bekerja. Nah, kemudian seluruh surat juga terdapat arsipnya, dan arsip ini bisa tertata rapi ya, kemudian juga bisa digunakan, bisa dicetak, diunduh dan sebagainya. Jadi tidak hilang begitu. Nah, kemudian ini contoh bagaimana surat-surat biasanya ada juga yang memerlukan persyaratan ya, persyaratan. Nah, nanti persyaratan apa saja jika masih kurang bisa ditambahkan di sini. Begitu juga surat-surat tadi bisa digunakan apakah mau menggunakan persyaratan atau tidak. Jika menggunakan persyaratan, maka bisa cek di pengaturan surat. Nanti di sini setiap surat, misalnya biodata penduduk begini ya. Nah, nanti kita bisa edit seperti ini. Di bagian nama dokumen yang akan menjadi syarat, tinggal dicentang saja ya. Oh, ternyata ini harus melengkapi fotokopi KTP dan KK ya, maka ini dicentang seperti ini. Jika tidak menggunakan apa namanya persyaratan, maka cukup dikosongi saja semuanya, lalu simpan dan keluar. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya saja. Nah, itu bagian daripada administrasi surat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tadi layanan surat ini bisa digunakan secara mandiri oleh warga, maka warga bisa mengajukan layanan mandiri. Nah, di bagian bawah ada menu layanan mandiri ya. Nah, layanan mandiri, setiap warga yang memiliki atau menghendaki bisa mengakses layanan mandiri atau menggunakan layanan mandiri, maka harus kita daftarkan di menu pendaftar layanan mandiri ya, pendaftar layanan mandiri. Nah, ini ya misalkan ini contoh warga yang sudah kita daftarkan. Jika ingin mendaftarkan cukup dengan tambah pengguna saja, lalu dipanggil nama warganya ya. Misalnya siapa nih, Ulfa Ida misalkan begini, lalu kita kasih PIN ya. PIN-nya itu ada 6 digit angka ya, misalkan seperti ini, lalu kita simpan ya. Nah, terus kemudian kita akan diingatkan PIN-nya ya. Kalau sudah, maka warga akan bisa mengakses
layanan mandiri menggunakan NIK dan PIN yang diberikan. Nah, NIK yang diberikan. Nah, di sini PIN ini bersifat sementara karena warga yang akan login pertama kali harus mengubahnya, sehingga nanti pada akhirnya PIN ini benar-benar hanya bisa diketahui oleh warga tersebut saja begitu. Nah, sebagai contoh misalnya sebagai warga ini akan login ya, saya gunakan browser lain sebagai contoh ya. Misalnya di sini ya, jadi di sini nanti sambil menunggu login, ini nanti akan login dengan menggunakan layanan mandiri, menggunakan PIN-nya begitu ya, menggunakan PIN-nya. Nah, itu untuk administrasi surat menyurat ya. Administrasi yang lain itu juga bisa seperti dilengkapi dengan misalkan di bagian ini ya, buku administrasi desa. Nah, ini ya, ada administrasi umum, penduduk, administrasi pembangunan. Ini lengkap sekali begitu ya, untuk bisa digunakan gitu. Nah, terus kemudian ini contoh buku pemerintahan desa, maka lengkap dengan perangkat-perangkat desanya begitu ya. Lalu ada juga inventaris ya, bisa kita ketik aja di sini. Nah, ini inventaris ya, maka inventaris bisa menambah aset-aset semua, pencatatannya ada di sini begitu. Nah, kita coba di sini. Nah, ini di layanan mandiri kita coba ya, misalnya ini tadi di sini ya. Nah, ini masuk. Nah, di sini menggunakan NIK dan PIN. Nah, NIK-nya tadi kita di bagian, kita lihat lagi ya, kembali layanan mandiri, lalu pendaftar. Nah, ini tadi ya, Ulfa ini ya. Ini NIK-nya karena saya menghafal. Nah, kita masukkan di sini. Lalu PIN-nya tadi ini ya. Lalu masuk ya. Nah, di sini ketika pertama kali warga memakai, maka dia wajib mengganti PIN-nya ya. Nah, kemudian kita oke saja, lalu di sini masukkan PIN yang lama ya. Nah, lalu masukkan PIN yang baru. Ini misal saja ya. Nah, lalu simpan. Nah, silakan, nanti kita akan keluar ya. Nah, ini akan keluar, akan login lagi dengan PIN yang baru tadi ya. Masuk. Nah, sudah, ini halaman warga. Lalu kemudian kita tinggal misalkan mau buat cetak surat ya, maka cukup dengan buat surat, lalu pilih suratnya, misalnya tadi usaha, misalkan ya, keterangan usaha ya. Lalu terus kemudian ketikkan nomor HP-nya ya, misalnya, lalu isi form. Yang di sini tadi ya, warga bisa mengisi nama jenis usahanya, misalnya ternak ya. Keperluannya adalah pengajuan kur misalnya, lalu kirim ya. Nah, ini yang proses, maka di sini terlihat sedang diperiksa. Nah, di bagian layanan admin, warga yang mendaftar itu bisa dicek pada layanan surat pemohon surat ya, permohonan surat. Nah, di sini nanti akan muncul nama, nah ini ya, Ulfa sedang diperiksa. Maka admin cukup dengan mengklik saja, lalu terus kemudian mengeceknya. Jika sudah, ketika ini sudah proses diperiksa, maka di layanan warga itu kalau kita refresh ya, nanti akan ada muncul hasil progresnya ada di sini ya. Nah, di sini misalkan kita cetak PDF ini sebagai admin ya, kita cetak PDF. Nah, ini ya seperti
tadi ya, kemudian kita misalkan sudah benar nih ya, datanya sudah benar, maka tinggal cetak PDF. Nah, cetak PDF kita simpan di sini ya. Nah, sudah di-download, nanti tinggal dicetak. Nah, di bagian siapa warga, maka di sini tertulis menunggu tanda tangan karena tadi prosesnya adalah sudah baru selesai dicetak, artinya sedang menunggu proses. Nah, kemudian jika suratnya tadi sudah dicetak, ya seperti ini nih suratnya ya, Faida ini ya lengkap ya, tinggal ditandatangani. Jika sudah ditandatangani, maka ya admin bisa kembali ke permohonan surat suara, permohonan surat begitu ya. Di sini tertulis menunggu tanda tangan dan jika sudah ditandatangani oleh Pak Kades atau Pak Sekdes atau yang berwenang, kita klik saja di sini, maka prosesnya adalah siap diambil. Nah, ketika proses siap diambil ini di komputer warga atau di gadget warga juga tertulis siap diambil. Nah, kemudian warga bisa mendatangi ke kantor desa untuk mengambil dan jika sudah diambil, maka admin sekali lagi memverifikasinya dengan menekan tombol siap diambil menjadi sudah diambil. Ya. Nah ini proses bagaimana layanan surat mandiri selesai ya seperti itu. Nah, fitur yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan transparansi anggaran desa atau terkait dengan fitur keuangannya. Fitur keuangan di sini di bagian bawah kita lihat nampak ada APBDes ya, di APBDes. Nah, APBDes ini atau bagian keuangan ini wajib ditampilkan bagi seluruh bagi seluruh desa ya, karena harus menjadi kewajiban mentransparansikan anggaran atau APBDes-nya begitu. Nah, untuk admin yang ingin menampilkan, maka menunya sudah dilengkapi di sini, yaitu di bagian keuangan ya. Di bagian keuangan. Nah, ini di sini nanti akan ada menu input data ya, input data. Nah, di sini untuk menginputnya sudah dilengkapi dengan rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan. Tinggal dimasukkan saja sama tahunnya, begitu maka nanti rekening yang sudah ada itu tinggal milih saja karena sudah disesuaikannya semua persis. Nah, jika sudah, maka jika disimpan, maka akan ditampilkan di halaman depan seperti ini. Gitu. Nah, fitur selanjutnya ya adalah tentang fitur ekonomi atau belanja atau yang di sini dikenal dengan nama lapak desa. Fitur lapak desa itu nanti bisa diakses dari menu belanja lalu lapak desa. Nah, di sini dilengkapi dengan bagaimana warga barang-barang atau produk-produk milik warga yang dipampang dalam halaman website desa. Sehingga warga ya itu bisa terhubung langsung menggunakan aplikasi WhatsApp ya untuk melakukan pemesanan. Nah, ini uniknya ya. Nah, di sini warga bisa menjadi pelapak. Yang menjadi pelapak adalah warga Desa Winduaji, tidak bisa yang lain. Tetapi yang beli boleh dari mana saja. Nah, untuk melihat menu pelapak itu atau lapak desa itu ada di bagian menu sini ya, lapak. Nah, ini di sini ada nanti ada pengaturannya ya. Di sini ada kategorinya, kategori produk, lalu pelapaknya siapa saja, ya, tinggal dipanggil lalu produknya. Nanti setiap warga itu bisa mengupload ya produk-produknya begitu, kemudian nanti akan ditampilkan di halaman depan. Nah ya, sebagai contoh ini di telur asin ini ya. Ini nanti di sini ada detailnya ya, detailnya kategorinya, pelapaknya siapa, deskripsinya begitu. Kemudian cek lokasi siapa penjualnya itu juga bisa dilakukan begitu ya. Di sini jika tidak menampilkan tidak memasukkan lokasinya maka tidak akan muncul ya seperti itu. Nah, kemudian jika beli ini nanti sesuai dengan nomor HP yang diinputkan maka akan muncul ke halaman WhatsApp sehingga nanti langsung terhubung ke WhatsApp dari penjualnya ya seperti ini ya. Nah, nanti akan langsung saya ingin membeli telur asin lalu tinggal dikirimkan saja begitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga
apa namanya, lapang ini menjadi sangat media yang sangat efektif sekali mengangkat perekonomian warga begitu.